Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Nafis dengan NIM 05048087 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Jadi langsung saja saya presentasikan tugas 1 milik saya. Baik, jadi pada tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop, di sini tertulis ya mengenai tugas praktik 1, di mana terdapat ada 4 soal ya. Yang pertama harus menampilkan mengenai data menu makanan dan minuman yang disimpan pada sebuah array. Nah, nantinya saya akan membuat mengenai data makanan atau minuman yang di dalamnya terdapat nama, harga, dan juga kategorinya, seperti itu. Lalu yang nomor 2, pemesanan makanan. Jadi nanti ada semacam inputan ya, untuk user melakukan input mengenai user akan melakukan pesanan makanan atau minuman apa dan jumlahnya berapa, seperti format pada berikut. Lalu juga menghitung total biaya, yang dimana di sini ditambahkan pengkondisian juga mengenai ini ya, ini ada biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan, biaya pelayanan 20.000. Nah, ini pengkondisiannya, dimana ketika totalnya melebihi 100.000 maka akan diberikan diskon 10%. Dan juga ketika nantinya pesanan itu melebihi 50.000 maka akan mendapatkan promo beli 1 gratis 1, seperti itu. Lalu yang terakhir, mencetak struk pesanan. Jadi nantinya terdapat subtotal, total biaya, dan semacamnya yang akan ditampilkan pada output di akhir programnya, seperti itu. Jadi langsung saja saya implementasikan. Yang pertama, saya akan menggunakan Visual Studio Code ya, karena memang biasanya saya juga menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah membuat file ya bernama main.java. Nah, lanjut. Tinggal selanjutnya saya melakukan pembuatan program. Yang pertama mungkin saya akan membuat kelas mainnya terlebih dahulu sebagai utama ya, kelas utama. Nah, di sini sudah bisa tampil ya mengenai daftar menunya seperti ini, ada makanan dan juga minuman. Jadi yang pertama saya lakukan adalah melakukan pembuatan kelas main. Ini sesuai dengan nama filenya ya. Ini saya beri nama file main, maka public class yang saya buat pertama yaitu juga main, seperti itu. Lalu saya buat array dengan tipe datanya dia menu. Nah, ini kita melakukan inisialisasi atau deklarasi mengenai kelas menu yang di dalamnya terdapat variabel atau props-nya itu ada nama dengan tipe data string, lalu harga dengan tipe data integer, dan juga kategori dengan tipe data string, seperti ini. Lalu pada array saya beri nilai sesuai dengan yang saya inginkan, misal namanya nasi goreng dengan harga 25.000 dan kategorinya makanan. Nah, ini saya buat seterusnya, ada mie ayam dengan harga sekian dan kategorinya seperti ini, hingga menu yang terakhir seperti itu, yaitu es jeruk harga 10.000 dan kategori minuman, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya saya melakukan function untuk menampilkan menu, seperti itu. Menu yang saya tampilkan di sini adalah seperti ini ya, sama seperti yang saya inisialisasi pada datanya. Jadi di sini ada ini buat header aja ya, variasi.
Nah, ini lalu keterangan nasi goreng, harga berapa, mie ayam berapa, dan saya panggil function dari tampilkan menu ini ke function main-nya, sehingga dapat dieksekusi dan menghasilkan output seperti ini. Ini untuk yang bagian nomor 1. Lalu selanjutnya untuk yang nomor 2, yaitu lanjut ke bagian pemesanan, atau user bisa memasukkan nama menu dan jumlah menu yang ingin dipesan, seperti itu. Jadi saya lanjutkan untuk melakukan coding pada nomor 2. Baik, mengenai yang selanjutnya yaitu melakukan input ya. Jadi user bisa melakukan input pesanan. Nah, yang saya lakukan selanjutnya adalah pertama, saya akan memanggil function atau util dari bawaan Java ya, yaitu scanner untuk memasukkan inputan. Nah, ini seperti ini, saya beri nama input. Di sini saya inisialisasi untuk saya gunakan selanjutnya melakukan input dari user seperti itu. Nah, di bawahnya saya akan melakukan cetak lagi ya, himbauan untuk memasukkan nomor menu atau pesanan ya. Mungkin ini bagusnya pasukan pesanan ya, seperti ini, pesanan menu. Lalu saya berikan tulisan maksimal 4 menu, karena dari soal memang diberi batasan untuk maksimal 4 menu. Lalu selanjutnya saya beri semacam instruction atau instruksi ya, dimana pesanan satunya itu misal nama menu sama dengan jumlah pesanan, seperti itu. Nah, ini juga saya lanjutkan input next line, pesanan selanjutnya hingga pesanan keempat atau inputan keempat, seperti itu. Nah, ini ketika saya running, maka tampilannya seperti ini, hasilnya sama ya, masih menampilkan menu sebelumnya terlebih dahulu, yaitu di function tampilkan menu ini. Lalu di sini terdapat output baru untuk melakukan input pesanan. Nah, di sini sudah masuk ya pesanan 1, contoh nasi goreng sama dengan 2. Nah, ini user tinggal melakukan pemesanan seperti misal mie ayam. Mie ayam misal 3 seperti ini. Nah, kita lanjutkan ke pesanan selanjutnya, misal ayam geprek 2, lalu es tehnya mungkin 1, dan juga es jeruknya 4 seperti ini. Nah, ini sudah memang maksimalnya 4, dan setelah masukkan ini memang belum ada function selanjutnya, karena untuk yang nomor 2 baru melakukan pemesanan atau input dari user untuk melakukan pemesanan makanan atau minuman, seperti itu. Nah, ini masuk ke bagian nomor 3, yaitu menghitung total biaya keseluruhan dengan pengkondisian, yang pertama harus menambahkan biaya pajak 10% terlebih dahulu dari biaya keseluruhan, lalu terdapat biaya pelayanan sebesar 20.000, dan terakhir ada diskon 10% untuk pesanan yang ada pengkondisian ya, pesanan yang melebihi 100.000, dan juga ketika total biaya keseluruhan 50.000, maka akan dapat penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman, seperti itu. Jadi langsung saja saya lanjut untuk codingan selanjutnya.
Baik, jadi langsung saya lanjutkan ya. Jadi untuk yang selanjutnya ini saya langsungkan saja untuk yang nomor 3 dan nomor 4, dimana nomor 3 ini kan memang ada sistem perhitungannya. Nah, nomor 4 ini hanya mencetak struk ya, atau outputnya. Jadi mungkin saya sekalian jadi satu penjelasannya, yaitu selanjutnya saya akan melakukan perhitungan total harga terlebih dahulu. Di sini kan saya melakukan ada function hitung total harga, di mana hitung total harga ini saya beri seperti ini. Ini validasi ya, validasi ketika memang pesanannya 0 atau kosong, berarti saya langsung kembalikan nilainya jadi 0 seperti ini. Nah, ini selanjutnya saya akan melakukan split terlebih dahulu terhadap pesanan berdasarkan parameternya ini pakai sama dengan ya. Soalnya tadi kan format inputannya kan seperti ini ya. Nasi goreng sama dengan 1. Nah, ini saya split berdasarkan sama dengannya ini atau menggunakan regular expression sama dengan ini. Nah, selanjutnya ketika memang ini validasi juga sama, ketika bagian dari ini tidak atau panjangnya lebih dari 2, maka langsung saya nolkan seperti ini. Ini buat validasi aja. Nah, ini selanjutnya saya akan melakukan perhitungannya seperti ini, dimana saya juga membuat function baru lagi, yaitu cari menu. Nah, ini dimana function ini akan mencari ya nama yang sesuai dari daftar menunya. Nah, seperti ini. Ini banyak banget pengkondisiannya, banyak menggunakan if karena memang dari soal tidak boleh menggunakan for ya. Jadi saya menggunakan if saja, pengkondisian seperti ini. Ketika memang nama yang diinputkan itu cocok, equals, saya menggunakan metode bawaan Java ya, equals is ignore case seperti ini. Nah, ketika memang cocok berarti item tersebut akan diambil. Atau ketika user memesan misal nasi goreng di sini, nah itu kan di sini ada ya, di bagian daftar menunya kan ada. Nah, dia akan mengambil melalui indeks tersebut. Ini kan seperti dimulai dari indeks 0, indeks 1 hingga indeks ke-7 seperti itu. Nah, jika tidak ditemukan maka akan dikembalikan juga 0. Ini buat validasi juga. Selanjutnya, harga yang tertera pada item daftar menu atau array daftar menu tadi dikalikan jumlahnya atau jumlah yang dipesan oleh user. Seperti itu. Nah, ini untuk function hitung total harganya. Ini sebenarnya cukup simple ya, tinggal mengambil data yang sesuai pada array daftar menu lalu dikalikan dengan pesanan user seperti itu. Nah, ini saya lakukan untuk tiap-tiap pesanan ya, pesanan pertama, pesanan kedua hingga pesanan keempat. Ini tinggal di plus-plus saja. Nah, function selanjutnya atau yang terakhir yaitu function untuk melakukan cetak struk. Cetak struk sendiri saya buat seperti ini, menggunakan 4 parameter, yaitu pesanan 1, pesanan 2, pesanan 3, pesanan 4, dan juga total awalnya ya. Total awalnya ini mengambil dari perhitungan tadi ya. Total ini hitung total harga dari pesanan 1 hingga ke pesanan 4. Seperti itu. Nah, di cetak struk ini banyak banget variabel yang saya buat. Yang pertama pajak. Pajak mengambil 10% dari total ya. Sehingga seperti ini, total awal langsung dikalikan 10%. Lalu ada biaya pelayanan. Nah, ini saya buat 20.000 ya, sesuai dengan soalnya. Lalu ada total. Total ini mengambil dari kalkulasi total awal plus pajak plus pelayanan seperti itu. Nah, di sini ada pengkondisian untuk diskon dan bonus minuman ya. Saya buat variabel diskon dengan inisialisasi awalnya 0. Bonus minumannya saya buat boolean saja dengan inisialisasi awalnya false seperti ini. Nah, selanjutnya ini pengkondisian, masuk ke pengkondisian. Ketika totalnya itu memang melebihi dari 100.000 ya. Ini saya buat seperti ini, buat ada separatornya. Nah, oke, 50.000 benar. Nah, ketika totalnya melebihi dari 100.000, maka akan mendapatkan diskon
sebesar 10% ya, tinggal total awalnya ini dikali 0,10. Dan juga ketika memang total awalnya lebih dari 50.000, maka akan mendapatkan bonus minuman seperti itu. Nah, ini saya buat variabel total setelah diskon, tinggal total min diskon seperti ini. Nah, ini lanjut ke bagian cetak struknya. Nah, ini buat headernya, variasi aja ya, headernya seperti ini. Lalu saya tampilkan pesanan, saya ini buatnya di dalam function. Nah, ini hampir mirip-mirip ya, seperti bagian mana tadi ya, hitung total harga ini. Ada validasi yang saya berikan juga. Nah, tinggal dikeluarkan saja ya sebenarnya intinya, dimana totalnya ini tetap sama, item harga dikali jumlahnya seperti itu. Ini buat variasi aja. Nah, selanjutnya untuk bagian tampilkan pesanan tadi seperti ini ya. Dia akan menampilkan pesanan dari pesanan 1, pesanan 2, pesanan 3 hingga pesanan 4. Lalu saya akan menampilkan juga untuk total pesanannya, total awal seperti ini. Ini juga ada pajak 10%. Untuk pajaknya saya gunakan variabel pajak, biaya pelayanan. Nah, ini saya beri pengkondisian. Ketika memang ada diskon, ini diskon lebih dari 0 ya, maka saya tampilkan tulisan diskonnya seperti ini. Dan juga ketika memang bonus minumannya ini true atau ada bonus minuman, saya beri keterangan juga promo beli 1 gratis 1 untuk kategori minuman seperti ini. Dan di akhir saya tampilkan juga untuk total bayarnya seperti ini. Nah, ini saya coba langsung eksekusi programnya ya. Pertama, misal saya buat terlebih dahulu ketika harganya di bawah 50.000. Saya mungkin pesannya cuma 1 nasi goreng saja dengan mungkin es teh ya, es teh 1. Ini saya kosongkan untuk pesanan 3 dan 4. Nah, ini totalnya kan hanya 33.000. Dikenai biaya pajak 10% sehingga 3.300. Biaya pelayanannya juga 20.000, maka total bayarnya 56.300. Seperti ini. Nah, lalu bagaimana jika saya membeli pesanan yang melebihi 50.000? Harusnya akan mendapatkan diskon ya, seperti itu. Ini misal saya beli nasi gorengnya, ini saya jalankan dulu. Nasi gorengnya mungkin 2 dengan es teh 1. Ini kan sudah 1 goreng sendiri kan sudah 50.000 ya. Saya tambahkan es tehnya berarti 1 seperti ini. Pesanan ketiga dan keempat saya kosongkan. Nah, di sini tertera promo beli 1 gratis 1 untuk kategori minuman, di mana memang harganya dikenakan 58.000 sehingga lebih dari 50.000 ya. Nah, ini ada dapat promo seperti itu. Dan yang terakhir, saya akan membuat case ketika harganya lebih dari 100.000. Oke, saya lengkapi semua pesanannya ya. Nasi goreng 1, sate ayamnya 1, terus jus alpukatnya mungkin saya beli 5 biar banyak ya. Dan juga es jeruknya mungkin saya tambah 3 deh biar makin banyak hasil pesanannya. Lalu yang tampil akan seperti ini. Pertama tampil pesanannya terlebih dahulu tadi. Dan juga masih sama ya, biaya pajak juga, biaya pelayanan. Nah, di sini mulai tertera diskon ya. 16.000. Ini mengambil 10% dari pesanannya. Seperti ini kan 160.000, diskon 10% menjadi 16.000 ya. Sehingga mendapatkan potongan 16.000 sehingga totalnya seperti ini.
Jadi begitulah mengenai penjelasan tugas 1 pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Seperti itu. Jadi begitulah mengenai tugas 1 milik saya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.